Belum tahu nih. Nah ini untuk alarmnya. Terus karena di sini saya lihat sudah ada medical air ya, sudah ada udara tekan. Jadi bisa tidak menggunakan kompresor, tapi untuk pembelian sudah include dengan kompresor. Mungkin nanti di sentra bermasalah kan bisa menggunakan kita. Sementara pakai kompresor dulu, ini juga bisa dilepas, jadi nggak nempel. Mungkin sekiranya kelihatan besar gitu ya, jadi bisa dilepas di dalam. Nah ini monitornya bisa dikejar. Jadi misalnya ruangan anesthesia di sana ya, ruangan pasien di sini bisa diputar gitu ya. Dokter kemana bisa ngikutin? Ininya bisa taruh di depan berarti ya. Nah jadi Itu kocak sih. pakai dulu tuh. Tahap pertama ventilator ini sudah meng-guide user untuk melakukan sirkuit check. Jadi kalibrasi kita hanya di sirkuit aja. Ya, tapi sih harus pakai handscoon ya. Ini sistemnya saya menggunakan HME yang humidifier pasif. Tutup, kemudian keduanya bisa di touchscreen. Jadi monitor ini pembacaan untuk di LCD. HME cuma satu aja ya, Mbak? HME-nya. Ya, nggak usah dua gitu. Bisa sih dua untuk perlindungan kan, yang dua ini sebenarnya bukan HME sih, filter biasa. Ini antara monitor yang bawah sama atas sama ya? Monitor yang bawah sama atas sama pembacaan aja, tapi nanti settingnya di sini. Sebentar ya. Biasa. Kayak dokumentasi. Di depan nggak apa-apa Mbak, biar jelas. Nanti di share. Kalau file dia ulang lagi. Ini lebih cepat kok. Gitu. Mungkin bisa disebut tekanannya Kurang tekan nggak? Bocor. Oh, nyambung. Jadi emang ini ventilatornya sensitif banget, kayak ada kendala dikit itu dia langsung fire gitu. Jadi harus benar-benar rapat. Buat nutup itunya ada alat itunya nggak? Nggak ada, dari kita nggak ada tutupan ininya ya. Betul. Ini sebenarnya nggak lama sih, cuman karena lagi nunggu ya. Dan kalau pakai HME sebenarnya bisa langsung di skip kalau misalnya buru-buru gitu. Karena dia ceknya hanya di sirkuitnya aja. Kalau humidifier kan agak banyak tuh kabel-kabelnya. Tadi tahap pertama ditutup, kalau udah ada bacaan unblock berarti sirkuitnya dibuka. Terus sirkuit cek lagi. Nah itu udah selesai. Kemudian masih di menu sini, di sini ada bacaan pasien setup. Kita bisa pilih adult atau pediatric infant. Jadi ini volume tidal dari 5 ml itu kisaran bisa dari 800 sampai 1 kilo. Kalau bayi itu pembulatan, misalkan bayi beratnya 1.200 gram, kita masukinnya 1 kilo. Bayi beratnya 2.700 gram, berarti 3 kilo. Ini pembulatan angka. Kita coba cari adult dulu ya. Di sini misalnya 50. Kalaupun di sini misalnya lupa gitu kita setting berat badan, nggak masalah, dia nanti ngebaca sesuai dengan sirkuit, asal sirkuit yang dipasang dewasa volume tidalnya berdasarkan berat badan si pasien itu. Sudah kepasang setup, mode-nya di sini di unitnya, V itu volume, P itu pressure,
volume control berarti pencetnya yang volume. Kalau mau pressure SCMP pencetnya yang P gitu. Jadi misalnya volume SCMP gitu ya. Yang kedut-kedut gitu, yang kedap-kedip confirm checklist, terus setting. Kita mulai ke kontrol dulu deh. Yang kedut-kedut gitu, checklist, ini semua di confirm, terus setting. Fraksi oksigennya desimal. Misalkan 100% berarti 1 di sini. Oh, 1. Berarti ini 0,21 kan 21% kan ya. Terus volume tidal. Saya tadi 50 berarti biasanya gimana? Berat badan kali 8 atau seperti apa kalau setting volume tidal? 400 aja. 400 ya. Nah, ini untuk turun naik angkanya. 400. Kalau yang di sini confirmnya bisa tombol di bawahnya atau di sini juga bisa. Nah, ini IR ratio. Kita kan sekarang udah pengen 1:2 ya, nggak mau ngitung time inspirasi. IR ratio di sini itu dipengaruhi oleh frekuensi nafas pasien. Jadi kalau dari volume tidal baiknya di langkah dulu, di skip dulu, kita ke frekuensinya dulu. Misalnya 14 misalnya. 14. Nah, ini kan dia jadi berubah gitu, makanya kita ke frekuensi nafas dulu baru IR ratio. Ini kita putar dulu dan jangan lihat di kotak kecil. Kotak kecil itu time inspirasi, nanti hasilnya itu di layar gitu, 1:2. Jadi dengan time inspirasi 1,44 dan RR 14 dia perbandingan IR ratio-nya 1:2. Lalu yang redup, karena kita pakai volume control, jadinya dia redup kan, itu nggak perlu disetting. Teman-teman setting pun nggak berpengaruh ke pasien. Jadi yang pip aja. Jadi 5 trigger misalnya 1 ya udah cukup ya, 1, 2 lah ya. Misalnya ini trigger sensitivity-nya ya. Oke, kalau udah selesai, di sini mode standby-nya nggak ada. Jadi misalnya pasien belum siap, boleh seperti ini, jangan dipencet stop ventilasinya yang merah, kotak merah. Tapi kalau misalnya udah terlanjur, pasang aja ke tes selang. Oh, tes lang. Jadi dipasang ke tes selang aja. Nah, ini mohon maaf karena barang demo ya. Jadi flow sensor, oksigen sensornya juga sudah lifetime-nya sudah habis, standarnya 1-2 tahun oksigen sensor dan flow sensor. Ini waveformnya, gelombangnya pasien. Ini pembacaan, jadi ini yang kita setting FiO2 strip karena tadi ya sudah habis dia lifetime-nya. Kemudian kita bisa lihat nih di volume tidal ekspirasi dia 377, yang kita setting 400. Jadi pembacaannya itu plus minus 10%, artinya rentangnya di sini 10% dikurang 400 dikurang 40 360. 10%-nya 440 ditambah 40 jadi 440. Jadi rentan volume tidal ekspirasinya itu 360 sampai 440, itu masih toleransi buat pasien. Jadi nggak masalah. Ini dari pasien yang keluar, ini yang kita setting. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Jadi intinya sih sebelum observasi dari nyalain sampai setting-setting itu aja sih. Nggak ribet kan ya? Iya. Nanti kalau pasien ada perubahan nafas, ini kan kontrol nih. Kalau kontrol tuh dia bikin bukitnya tuh datar, bukit gitu ya. Bisa. Nah, bukitnya tuh stabil gitu untuk bukitnya. Kan ada ventilator yang nyala kuning hijau gitu kalau ada trigger. Kalau kita, ya misalnya saya kasih trigger, lihat hijau kiri atas yang edap, bacaan edap, dia kedap kedip hijau kan ya. Oh, berarti itu ada trigger ya? Nakal hijau trigger ya? Iya, itu ada trigger. Dan dari gelombangnya dia jatuh dulu. Bisa dibedain, ini ke bawah dulu, ini dia langsung datar. Gitu. Tapi lebih enaknya lagi sih lihat yang ini sih. Dan juga pastinya RR total kan tambahan mesin dan si pasien. Nah, kalau sudah misalnya emang ada usaha nafas, sudah koordinasi dengan dokter, disuruh pindah misalnya ke SCMP, pindahnya tetap di volume. Nah, yang kedap-kedip ini kita confirm lagi, ada tambahan pressure support kan yang pasti di SCMP. Misalnya kita setting berapa biasanya? 10, 8, 10 ya? 15. 15. Ya Allah sudah lama pip.
Ya, jadi seperti ini untuk SCMP-nya. Bu, kalau triggernya bisa ditampilin di grafik nggak? Triggernya yang di grafik ini maksudnya. Misalkan dibedain warnanya gitu bisa nggak? Kalau dibedain warnanya nggak bisa. Kalau Biasanya kita lebih enak lihat di situ di grafik. Oh ini triggernya udah mulai kelihatan. Karena itu sudah terbiasa dengan Iya, kita nggak bisa Pak. Jadi paling ini data. Nah pas ada usaha nafas dia jatuh ke bawah dulu. Bukan warna. Terus apalagi dari sini dari yang ventilator lain dari mode itu ada volume pressure control, SCMP, spontan atau CPAP. Nah jadi kan kalau CPAP kan pressure support aja ya sama oksigen. Kalau ganti ke preset tinggal dipencet aja intinya ya. Kalau ganti ke apa? Dari CPAP? volume ke preset ada, volume ke apa? Oh iya tinggal gantinya. Iya. Pressure. Iya. Jadi nanti dari AC ke Simpek itu tekan 2 kali. dari AC ke pressure. Dari bisa PAC ke Simpek. Oh tekan sekali aja yang P-nya tapi. Nah ini yang aktif. Berarti yang nyala ini PSCMP gitu. Kalau di pressure kan yang redup volume tidal kan, karena volume tidal nggak diatur. Kemudian P limit ini PIP, peak inspirasi. Kalau mau naik lagi? Kalau mau naik lagi, Spontan lu tadi dia di atas ini. Oh gitu. Kalau yang NIV itu, spontan. kalau NIV di situ tulisannya spontan. Oh, Oh iya, iya, yang spontan. NIV yang spontan. Terus ini Oh iya. berarti yang diaturnya cuma ada tambahan gambar. Ya yang diatur PIP sama pressure support. Gambarnya apa? Ini nih, Ini masker. yang gambar masker. Oh, Iya. sumbu. Iya. Kalau pressure supportnya nggak mau diatur, kasih 0 aja. Tinggal ini. Misalnya sifat murni gitu, ini kasih 0 aja. Ada mod-mod lain, APRV. Kalau di kemarin dokter Muslim di Tangerang dia nanya nggak ada nggak apa APRV gitu. Kita ada di sini basic ya. Di sini ada mekanik. Mekanik itu kita bisa lihat pressure plateau, compliance itu ya teman-teman yang lebih ahli ya. Terus ini parameter winning. Jadi di sini kelihatan nih. Misalnya lagi di spontan kan ya. RS spontannya kan RS spontan 16 sampai 24 gitu. Terus RSBI kalau kurang dari 105 itu bisa di winning rapid shallow breathing index-nya. Jadi udah ada parameternya, tinggal teman-teman menghafalkan aja gitu indikator parameter winning. Lalu yang abu-abu ini ada advance. Advance ini bisa otomatis, jadi dia sudah bisa ventilator sudah bisa menyesuaikan dengan si pasien. Lalu ada volume target atau volume garansi. Nah kalau BPRV atau APRV itu mainnya di kontrol dan SCMP. Misalnya kita ke SCMP. Nah di sini open X off. Kalau kita on kan, nah ini sini berubah jadi BPRV. Cuman keadaannya juga di rumah sakit sebenarnya kontrol SCMP udah cukup ya. Ya. Kalau ngatur alarmnya kan Mbak? Alarm. Alarmnya sini. Nah ini alarmnya. Pressure airway, RM total, apnu, minute volume. Nah ini harusnya 95. Ini dystonia threshold itu sensitivitas kebocoran. Biasanya sih 95%, makanya sensitif. Ini alarm limit. Yang samping itu silence alarm. Kemudian sampingnya ini karena masih ada alarm ya, jadi ada alarm misalnya kita bunyi, tapi kan kalau ada alarm di atasin ya, bukan di silence kan. Kalau udah selesai misalnya Itu silentnya terus-terusan apa beberapa menit? silence-nya itu berapa menit ya? Satu sampai 2 menit gitu. Nanti dia kalau nggak diatasin Bunyi lagi lagi. pasti. Nah kalau misalkan udah diatasi masih ada bacaan, biasanya gitu di lapangan. Tapi nah ini gimana sih kok masih ada alarm? Kadang pasien nggak apa-apa tuh gitu. Ternyata udah nggak masalah, ini aja ngapusnya kayak hapus alarm. Ini Itu tadi bisa dipermanenkan yang silentnya? sedih. Nggak bisa.
Ada di sini tuh. Ada yang matiin itu. Komputer. Power off. Kan kalau nggak ada masalah begitu lu kesel loh. Ventilator aja PR ya. Nah ini alarm ini, kemudian bawahnya itu main menu untuk waveform, loop. Ini ada loopnya juga. Oh yang tadi wave ya? Yang tadi wave. Dan wave-nya ini bisa beragam. Nah bisa sekaligus juga. Atau mau dua aja, atau mau satu aja yang pressure, flow atau volume, itu bisa. Kemudian bawahnya itu ada history. Historinya ini bukan rekam dari si perubahan pasien, tapi dari teman-teman. Kalau enggak, kalau pasien ada berubah kita mau lihat nggak bisa. Paling dia alarm aja, misalnya high error total gitu aja alarmnya. Enggak yang kita tahu error total tiba-tiba 60 kita nggak bisa lihat. Perubahan di sini teman-teman yang merubah. Sebelumnya kita pasang ngasih error berapa, mode apa gitu. Bawahnya lagi kayak kunci Inggris gitu ya, anggap aja kunci utama, kunci awal itu tadi circuit check, terus kalibrasi sensor, nanti sama kalibrasi sensor itu sama teknisi, kan ada ventilator yang setiap ganti pasien kalibrasi semua gitu ya. Kalau kita hanya circuit aja, teman-teman di lapangan hanya circuit aja. Lalu technical ini untuk settingan jam, tanggal ya, ini settingan ventilator untuk spare part aja sih. Udah sih gitu. Bu, Kalau ke bayi tinggal ganti sirkuit aja. yang history itu berapa lama? Dari awal sampai akhir atau sehari? Pokoknya satu pasien itu 1000 data. Kalau pasien misalnya dalam 3 bulan dapat 1200 yang atas, yang bawah turun jadi numpuk ke atas. Oh itu ada dari awal sampai akhir? Iya, ada dari awal sampai akhir. Nggak bisa dihapus? Ini jangan diresep harusnya tiap pasien enggak. Nggak bisa, jadi turun, paling ganti pasien, pasti Iya, ganti ganti pasien pasien, aja. ganti Pas ganti pasien itu history yang pasien yang Iya, awal masih ada? Iya. Nggak ada. Oh, udah. Berarti hilangnya gimana? Dimatiin dulu? Iya. Iya. History. Udah hilang. Kalau pasiennya hilang. Oh gitu ya? Ini tuh PIN. PINS. Iya. Bu, satu lagi. Iya. Ini nggak pakai humidifier? Nanti bagaimana untuk itu nanti aku solusi Pak. Iya. Biasanya rumah sakit pakai humidifier atau Maksudnya kalau nggak pakai itu kan kayak ganti hidung kita gitu kan? Iya. Gitu kan? Nah Kan tadi kalau nggak HFP. pakai itu kering. mending humidifier ya. Jadi Iya, Darius. harus lah. Karena nanti di ETT-nya itu dia yang jadi masalah. Banyak sih yang lalu kayak gitu kalau pakai HFP. Iya. Oh berarti itu terpisah humidifiernya. Enggak kok nanti. Itu juga paketannya memang pisah Pak. Jadi tetap seperti yang di Tangerang kebetulan memang ada humidifier, tapi di Bekasi Timur cukup dengan HFE. Iya. Makanya di sini kita menyesuaikan kebutuhan Kalau misalnya itu cuma buat ini. Pakai lah dok, kering kalau nggak pakai mah. Gantinya Buat HFE Bang. transport doang. Oh gitu. Gantinya HFE. Kayaknya. Maaf kalau nggak salah ini nggak bisa standby ya. Ini standby Cuman paling ada ini. standby-nya. Ini dilepas ke pasien. Terus ini kuncinya. Ini karena ada oksigen sih, oksigen sensor, jadi nggak bisa persis standby. Kayaknya berpengaruh ini. Berarti harus dimatiin aja. Jadi harus dimatiin? Enggak, kalau misalnya standby paling dimatiin. Berarti nanti pas nyalain harus Iya, bisa tinggal lagi dari awal. Kalau misalnya standby, enggak sebenarnya bisa. Ini bisa, cuman karena oksigen sensornya habis ya ada alarm, dia jadi mempengaruhi standby ventilator itu. Jadi kalau misalnya nanti baru ya, barangnya baru, pencet alarm silence alarm ini yang lama, ini dilepas. Terus nanti udah ada belajar ventilation suspend. Kalau mau dipasang ke pasien, tinggal dipasang tanpa perlu otak-atik settingan. Kalau memang tidak ada perubahan, gitu. Bisa. Cuma dia nggak bisa mencontohkan, mohon maaf. Ada oksigen sensornya ini belum diganti. Pak ini balikin lagi ke yang tadi. Oh ya, ini aja pencet yang ujung. Nah, basic. Basic. Iya, basic. Jadi oksigen sensornya di sini. Di sini ada teknisi rumah sakit. Teknisi rumah sakit. Atomnya. Oh, iya. Jadi ini oksigen sensornya di sini. Di sini flow sensor. Flow sensor yang benang kecil itu loh dia. Jadi distal. Iya mana? Ini kan kita ngasih PIN 20.
Fitnya 5, fitnya cuma 21. Biasanya Jadi itu bacanya bacanya memang plus minus 10%. banget ya ibaratnya saya Misalnya ya, kita coba ya. Hanya 35. Ini kayaknya udah Ini cuma 21 doang. aku nggak bisa udah input sama ini udah ada tambahan tip. Jadi kan ada yang pressure control, murni pressure control.